Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Hari ini Gereja Semesta merayakan Pesta Santo Thomas Rasul. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu. Datanglah memenuhi hati kami dengan terang Roh Kudus, agar kami mampu mengenali kehadiranmu di tengah keraguan, luka, kegagalan, dan pergumulan hidup kami. Tuhan Yesus, seperti Engkau datang menjumpai Santo Thomas, datanglah pula menjumpai kami. Tunjukkanlah luka-luka kasih-Mu, kuatkanlah iman kami yang rapuh, dan tuntunlah kami untuk berani mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Allah kami. Semoga sabda yang kami dengarkan tidak hanya tinggal sebagai pengetahuan, tetapi mengubah cara kami berpikir, bersikap, dan menjalani kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, Pesta Santo Thomas Rasul, diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Jadi kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika manusia menjalani hidupnya dengan baik-baik saja, semuanya berjalan lancar, maka percaya kepada Tuhan terasa mudah. Ketika doa dikabulkan, ketika harmonis, keluarga harmonis, pekerjaan berjalan baik, dan kesehatan
terpelihara. Kita dapat dengan ringan berkata, Tuhan itu baik. Namun bagaimana jika doa seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan? Bagaimana ketika orang yang kita cintai meninggal, usaha kita gagal, keluarga retak, atau kita diperlakukan tidak adil? Bagaimana ketika kita melihat orang baik menderita, sementara orang yang berlaku curang, tidak jujur, justru tampak berhasil? Pada saat seperti itu, iman tidak lagi sekedar kata-kata indah. Iman diuji. Hati mulai bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Ia sungguh hadir? Mengapa Ia membiarkan semua ini terjadi? Pertanyaan seperti itu juga pernah dialami oleh Rasul Thomas yang hari ini kita rayakan pestanya. Ia bukan orang yang tidak beriman. Ia adalah seorang murid yang terluka, kecewa, dan belum mampu memahami bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid, Thomas tidak berada bersama mereka. Para murid kemudian berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Namun Thomas menjawab bahwa ia tidak akan percaya sebelum melihat bekas paku pada tangan Yesus, mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangannya ke lambungnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sering kita menyebut Thomas sebagai rasul yang kurang percaya. Namun mungkin kita perlu melihatnya dengan lebih jujur. Thomas tidak sekedar keras kepala. Ia sedang mengalami luka yang dalam. Ia telah meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus. Ia berharap Yesus adalah Mesias yang akan membawa keselamatan. Namun, ia menyaksikan sang guru ditangkap, dipermalukan, disiksa, dan disalibkan. Seluruh harapannya terhadap Yesus seakan-akan runtuh dalam satu hari. Thomas tidak mau menerima harapan palsu lagi. Ia tidak ingin kembali percaya, lalu kembali dikecewakan. Karena itu ia menuntut bukti. Bukankah kita juga sering bersikap seperti Thomas? Kita berkata, "Saya akan percaya kalau Tuhan mengabulkan doa saya. Saya akan kembali ke gereja kalau persoalan saya diselesaikan oleh Tuhan. Saya akan percaya bahwa Tuhan mengasihi saya kalau hidup saya berubah menjadi lebih baik." Tanpa sadar, kita ingin menjadikan Tuhan tunduk pada syarat-syarat kita. Kita ingin Tuhan membuktikan diri menurut cara dan waktu yang kita tentukan. Namun, yang mengagumkan dalam Injil hari ini adalah bahwa Yesus tidak menolak Thomas. 8 hari kemudian, Yesus datang kembali ketika Thomas bersama-sama para murid. Yesus mengetahui keraguannya. Ia bahkan mengulangi permintaan Thomas. "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yesus tidak mempermalukan Thomas. Ia tidak berkata, "Engkau murid yang gagal." Ia justru mendekati Thomas melalui luka-lukanya. Ini adalah kabar baik bagi kita. Tuhan tidak takut terhadap pertanyaan dan keraguan manusia. Ia tidak menjauhi orang yang sedang bergumul. Ia justru datang mendekat. Namun Yesus tidak datang dengan tubuh tanpa luka. Ia datang membawa bekas paku dan luka pada lambungnya. Kebangkitan tidak menghapus luka, tetapi mengubah maknanya.
Luka yang dulu menjadi tanda kekalahan, kini menjadi bukti kasih. Luka yang dulu menghadirkan kematian, kini menjadi jalan menuju kehidupan. Demikian pula dalam hidup kita. Tuhan tidak selalu menghapus semua luka masa lalu. Ada pengalaman yang tidak dapat kita lupakan. Ada kehilangan yang tidak dapat digantikan. Ada kata-kata yang meninggalkan bekas. Ada pengkhianatan yang sulit dipahami. Namun, ketika luka itu diserahkan kepada Kristus, luka tidak lagi harus menjadi sumber kebencian. Luka dapat menjadi jalan menuju kedewasaan, belas kasih, dan iman yang semakin mendalam. Setelah berjumpa dengan Yesus, Thomas tidak lagi meminta bukti. Ia langsung berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Inilah salah satu pengakuan iman paling kuat dalam seluruh Injil Yohanes. Thomas bergerak dari keraguan menuju penyerahan diri. Ia tidak hanya berkata, "Engkau Tuhan," tetapi "Tuhanku dan Allahku." Kataku menunjukkan relasi yang pribadi. Iman bukan hanya mengetahui siapa Yesus menurut ajaran gereja. Iman berarti mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas seluruh hidup kita, pilihan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, luka kita, dan masa depan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Pesta Santo Thomas yang kita rayakan pada hari ini mengajak kita untuk tidak merasa malu ketika mengalami keraguan. Namun kita juga tidak boleh menjadikan keraguan sebagai alasan untuk terus menjauh dari Tuhan. Perhatikan bahwa Thomas akhirnya kembali berada bersama komunitas para murid yang mengalami perjumpaan dengan Kristus ketika berada bersama mereka. Ketika iman kita lemah, jangan menjauh dari komunitas. Jangan meninggalkan doa, jangan meninggalkan ekaristi, jangan meninggalkan kitab suci, jangan meninggalkan keluarga, dan jangan meninggalkan orang-orang yang dapat menolong kita. Keraguan yang dipendam dalam kesendirian dapat berubah menjadi keputusasaan. Namun, keraguan yang dibawa ke hadapan Tuhan dapat menjadi pintu menuju iman yang semakin dewasa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga perlu berhenti menuntut agar Tuhan bekerja hanya melalui hal-hal spektakuler. Kehadiran Tuhan seringkali datang melalui hal-hal sederhana. Seseorang yang mendengarkan kita, keluarga yang tetap bertahan, kekuatan untuk menjalani satu hari lagi, keberanian untuk mengampuni, atau hati yang perlahan-lahan menjadi damai. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Percaya tanpa melihat bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan atau menerima segala sesuatu tanpa berpikir. Percaya berarti tetap menyerahkan diri kepada Tuhan sekalipun kita belum memahami seluruh rencananya. Iman bukan kepastian bahwa hidup akan selalu mudah. Iman adalah kepastian bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Sabda Tuhan hari ini juga menggugat kehidupan kita. Kita dapat dengan mudah mengucapkan, "Ya Tuhanku dan Allahku," di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita justru menjadikan uang, jabatan, gengsi, pekerjaan, atau keinginan menjadi pribadi sebagai Tuhan. Kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulut, tetapi keputusan kita tidak selalu mengikuti kehendaknya. Pengakuan Thomas harus menjadi pengakuan hidup kita. Yesus sungguh menjadi pusat, bukan sekedar pelengkap ketika kita sedang membutuhkan pertolongan.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Marilah kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang telah bangkit, Engkau mengenal iman kami yang rapuh. Engkau mengetahui segala pertanyaan yang tersembunyi di dalam hati kami, kekecewaan yang belum terungkap, serta luka yang belum sembuh. Ampunilah kami ketika kami menuntut Engkau mengikuti kehendak kami. Ampunilah kami ketika kami hanya percaya kepadamu saat hidup berjalan baik, tetapi meragukanmu ketika penderitaan datang. Seperti Engkau mendekati Santo Thomas, datanglah mendekati kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam keraguan, kesepian, dan keputusasaan. Bimbinglah kami agar berani membawa segala pergumulan kami ke dalam doa, ekaristi, dan persekutuan umat beriman. Tuhan Yesus, sentuhlah luka-luka kami dengan luka kasih-Mu. Ubahlah kepahitan menjadi pengampunan, ketakutan menjadi keberanian, keraguan menjadi iman, dan keputusasaan menjadi pengharapan. Ajarlah kami untuk mengenali kehadiran-Mu dalam hal-hal sederhana. Berilah kami iman untuk tak percaya sekalipun belum melihat, tetap berharap sekalipun belum memperoleh, dan tetap mengasihi sekalipun pernah terluka. Bersama Santo Thomas kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.